Naikkan syukur padamu Yesus. Ini deh ya, 24. Naikkan syukur padamu Yesus, ku sembah sujud kepadamu Tuhan, di hadapan tahta kemuliaan-Mu, ku tinggikan, ku agungkan selama-lamanya. Naikkan syukur padamu Yesus, ku sembah sujud kepadamu Tuhan, di hadapan tahta kemuliaan-Mu, ku tinggikan, ku agungkan selamanya. Selalu syukur. Segala puji syukur bagimu, ku tinggikan, ku agungkan, ku tinggikan namamu selalu. Kemuliaan hanya bagimu, terpujilah namamu Yesus. Segala puji syukur bagimu, ku tinggikan namamu selalu. Kemuliaan hanya bagimu, terpujilah namamu. Kami bersyukur kepada-Mu Tuhan untuk kesempatan yang Tuhan berikan bagi kami untuk kami boleh bersekutu beribadah bersama-sama di tempat ini. Siapkan hati dan pikiran kami, hayakan dan bergerakkan di dalam nama Yesus Kristus. Kami bolehkan ibadah pada pagi hari ini. Amin. 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 Bapak Ibu, kita mau memuji Tuhan. Kita bersyukur mempunyai sobat yang setia yang tidak akan pernah meninggalkan kita. Siapa tahu namanya Bapak Ibu? Siapa namanya? Yang tidak akan pernah meninggalkan kita. Mungkin keluarga, anak akan meninggalkan kita, tapi ada satu sobat kita yang tidak akan pernah meninggalkan kita, yaitu Yesus. Yesus ya. Makan pun yang anak Mari kita akan satu pujian nomor 21. Ada satu sobat yang setia. Mari kita bertepuk tangan. Ada satu sobatku yang setia, tak pernah dia tinggalkan diriku. Waktu aku susah, waktu ku sendirian, dia selalu menemani. Namanya Yesus.
tempat hatiku tenang. Hatiku tenang berada dekat kita. Hatiku tenang berada dekatmu. Jawaban hidupku. Hatiku tenang berada dekatmu. Hatiku tenang berada dekatmu. Kau pelihara hidupku. Pertolonganmu begitu ajaib. Pertolonganmu begitu ajaib. Kau yang memikat hatiku. Di saat aku tersanggup lagi, di situ tanganmu bekerja. Begitu ajaib. Pertolonganmu begitu ajaib. Kau telah memikat hatiku. Kini mataku tertuju padamu. Ku rasakan kasih-Mu, Tuhan. Sekali lagi pertolongan-Mu. Pertolongan-Mu begitu ajaib. Kau telah memikat hatiku. Di saat aku tak sanggup lagi, di situ tanganmu bekerja. Pertolonganmu begitu ajaib. Pertolonganmu begitu ajaib. Kau telah memikat hatiku. Kini mataku tertuju padamu. Ku rasakan kasih-Mu, Tuhan. Kita satukan hati kita bersatu di dalam doa. Kami datang bersyukur Tuhan pada pagi hari ini bersama dengan seluruh orang tua kami yang ada di panti jompo. Kami bersyukur Tuhan untuk pemeliharaan Tuhan di hidup kami, terkhusus orang tua kami yang ada di panti jompo ini Tuhan. Pemeliharaan-Mu terus ada bagi setiap orang tua kami di dalam kelemahan tubuh yang mereka boleh alami sampai hari ini. Kami boleh melihat masih terus ada semangat bagi mereka, masih terus ada sukacita bagi seluruh orang tua kami di tempat ini. Oleh karena itu Tuhan, kami bersyukur kepada-Mu untuk waktu dan kesempatan pada pagi hari ini. Kami boleh memuji, memuliakan nama Tuhan. Bahkan sekarang Tuhan, kami rindu mendengarkan kebenaran firman Tuhan yang akan menjadi kekuatan bagi setiap kami yang mendengarkan, terkhusus untuk orang tua kami yang ada di panti jompo ini. Biarlah Tuhan Engkau yang mengurapi hamba-Mu yang akan menyampaikan, bahkan semua orang tua kami Tuhan yang boleh mendengarkan, sehingga kebenaran firman Tuhan ini menjadi kekuatan baru bagi kami, pribadi lepas pribadi. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin.
Salam, Bapak Ibu terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Salam. Puji Tuhan kalau pagi hari ini kita boleh bersyukur, ya, bersyukur kepada Tuhan bisa bertemu dengan orang tua kami yang ada di panti jompo ini, walaupun dalam kelemahan tubuh, tetapi masih tetap boleh bersyukur kepada Tuhan karena kita ada sampai hari ini oleh karena anugerah Tuhan, ya. Pagi hari ini kita akan membaca dan merenungkan kebenaran firman Tuhan yang terambil dari Roma 4 ayat 7 sampai dengan ayat yang ke-8. Demikian firman Tuhan. Berbahagialah orang yang diampuni pelanggaran-pelanggarannya dan yang ditutupi dosa-dosanya. Berbahagialah manusia yang kesalahannya tidak diperhitungkan Tuhan kepadanya. Sekali lagi saya bacakan. Berbahagialah orang yang diampuni pelanggaran-pelanggarannya dan yang ditutupi dosa-dosanya. Berbahagialah manusia yang kesalahannya tidak diperhitungkan Tuhan kepadanya. Saya mau bertanya dulu kepada siapa yang bisa menjawab, ya? Inang Robahma. Berbahagia itu orang yang bagaimana? Orang yang berbahagia itu orang yang bagaimana? Oh, ya. Orang berbahagia karena dia diberikan kesehatan. Inang Matonda, orang berbahagia itu orang yang bagaimana? Orang yang berbahagia itu adalah orang yang menerima Tuhan Yesus. Terpuji nama Tuhan. Pak Hasan, orang yang berbahagia itu bagaimana, Pak Hasan? Oh, hatinya melekat kepada Tuhan. Mungkin yang dikatakannya seperti itu, ya Pak. Pak Silitonga, yang berbahagia itu bagaimana, Pak? Amin, orang yang sehat, ya. Kalau kita sehat, kita berbahagia, kita bisa bekerja, ya. Peng, yang berbahagia itu gimana, Peng? Tuhan. Ya? Sangat sama Tuhan. Dekat sama Tuhan. Oh, Pak Sitorus. Oh, gak dengar dia, ya. Orang yang berbahagia itu adalah orang yang dekat kepada Tuhan, orang yang sehat, ya Pak Hasan. Jadi terkadang kita manusia ini kalau kita pikir kalau udah banyak harta kita, udah banyak uang kita, kita sudah merasa bahagia. Tetapi terkadang karena harta itu juga kita bisa susah, ya, bisa bertengkar dengan kakak dan adik kita bisa bertengkar dengan anak-anak karena harta. Pagi hari ini firman Tuhan berkata kepada kita, berbahagialah orang yang diampuni pelanggaran-pelanggarannya, ya. Kita punya pelanggaran, kan? Ya, kita sering melanggar firman Tuhan. Kita sering melakukan yang tidak benar di hadapan Tuhan. Kita sering juga melakukan kesalahan dan dosa-dosa. Tetapi pagi hari ini Tuhan berkata, berbahagialah orang yang diampuni dosanya. Bagaimana caranya biar diampuni Tuhan dosa kita? Karena dikatakan di sini, berbahagialah orang yang diampuni pelanggaran-pelanggarannya ataupun dosa-dosanya. Bagaimana biar diampuni Tuhan dosa kita? Bagaimana caranya? Kita harus mengaku dosa kita itu kepada Tuhan. Misalnya, Inang Robahma marah sama menantunya sampai menantunya menangis. Terus Inang Robahma harus mohon ampun kepada Tuhan. Tuhan, ampuni aku tadi marah kepada menantuku ataupun anakku. Jadi biar Tuhan mengampuni dosa kita, kita harus mengakui dosa kita itu, bahwa kita sudah berdosa di hadapan Tuhan. Kita
marah kepada menantu kita marah kepada anak kita, sehingga Tuhan mengampuni dosa dan pelanggaran kita itu, sehingga kita disebut orang yang berbahagia. Ya, berbahagia. Iya ya, Peng. Kan kemarin Peng cerita, abangku Kak susah. Malam aku doa abangku. Iya, nanti kita doakan ya, Peng. Jadi semuanya itu kita dikatakan di sini, berbahagialah semua orang yang diampuni pelanggaran-pelanggarannya. Tentu kita yang ada saat ini pasti kita pernah melakukan kesalahan ataupun pelanggaran, ya. Agar Tuhan mengampuni kita, kita harus mau kasih tahu, mohon ampun kepada Tuhan atas pelanggaran-pelanggaran kita itu, sehingga Tuhan memberikan, menutupi semua dosa-dosa kita itu. Dan kita juga disebut berbahagialah manusia yang kesalahannya tidak diperhitungkan Tuhan. Kita boleh mengingat bagaimana besar kasih Kristus kepada kita. Karena dosa-dosa kita, Dia sudah disalibkan, mengorbankan dirinya di kayu salib untuk menebus dosa-dosa kita, pelanggaran kita, sehingga kita sampai hari ini boleh berkata Bapa kepada Allah kita, dan kita terus menjadi sahabat Yesus Kristus di kehidupan kita saat ini. Jadi untuk orang tua kami yang ada di panti jompo ini, biarlah terus berdoa kepada Tuhan, berserah kepada Tuhan. Kalau ada seperti ini, ada ibadah kita setiap hari Senin, biarlah dengan semangat memuji, memuliakan nama Tuhan. Sehingga kalau kita kedapatan melakukan, mengandalkan Tuhan dan menyenangkan hati Tuhan lewat perkataan kita, perbuatan kita, tingkah laku kita, Tuhan akan senang dan kita disebut orang yang berbahagia. Jadi orang yang berbahagia itu bukan ukuran harta ataupun benda yang kita miliki, anak-anak yang kita miliki, tetapi kita disebut berbahagia ketika kita menyenangkan dan melakukan apa yang Tuhan inginkan di hidup kita. Jadi kami pun terus memberikan semangat kepada orang tua kami yang ada di panti jompo ini, di dalam segala kelemahan tubuh. Marilah terus berharap kepada Tuhan, di dalam hati kecilmu terus panggil Tuhan Yesus Kristus untuk memberikan kekuatan, untuk memberikan kesehatan, dan terus semangat untuk menjalani hidup ke depan. Demikian firman Tuhan yang boleh saya sampaikan. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita bersatu di dalam doa. Terpujilah namamu Bapa yang baik, atas kebenaran firman-Mu yang boleh kami dengarkan pada pagi hari ini. Kami berbahagia Bapa, karena Engkau telah menghapus segala pelanggaran-pelanggaran kami dan dosa-dosa kami. Biarlah Tuhan kehidupan kami ke depan, kami selalu boleh melakukan apa yang Tuhan inginkan di kehidupan kami, pribadi lepas pribadi, terkhusus untuk orang tua kami yang ada di panti jompo ini Tuhan. Biarlah Tuhan terus menolong, memampukan mereka di dalam segala kelemahan tubuh yang mereka boleh alami saat ini. Biarlah mereka boleh terus berpengharapan kepada Tuhan. Terkhusus Tuhan kami berdoa untuk keluarga Bapak Glory Aritonang beserta dengan Ibu, dengan seluruh karyawan yang ada di sini Tuhan. Biarlah Tuhan terus menolong dan memimpin, sehingga Bapak Glory Aritonang beserta seluruh keluarga yang ada di tempat ini Tuhan, mereka juga boleh menyenangi, mengasihi setiap orang tua kami yang ada di panti jompo ini, dan mereka Tuhan boleh memperhatikan dengan serius setiap orang tua kami yang ada di tempat ini, sehingga mereka boleh merasa nyaman Tuhan bersama-sama ada di tempat ini. Biarlah apapun yang menjadi kesulitan mereka, kebutuhan mereka Tuhan, kami percaya
Tuhanlah yang memberkati, Tuhan yang memeliharakan. Terpujilah nama-Mu Bapa. Inilah doa dan syukur kami pada siang hari ini. Terpujilah nama Bapa di surga. Amin. Terus atau tutup doa tadi. Masih dua firman. Ya, sebelum kita akan masuk dalam doa syafaat, apakah ada doa yang khusus yang perlu kita dukung dalam doa? Nanti Pak, ada yang sakit? Abangnya peng-peng katanya Pak. Katanya pempek. Ini bunga. Iya. Iya. Yang lebih khusus supaya bapak-bapak, ibu-ibu, inang, amang sungguh-sungguh setia kepada Tuhan. Tuhan yang menjadi jawaban dalam hidup kita. Mari kita berdoa. Sebelum kita berdoa, kita menyanyi dengan satu pujian tak terbatas kuasa-Mu Tuhan. Terbatas kuasa-Mu Tuhan, semua dapat Kau lakukan. Apa yang kelihatan mustahil bagimu, itu sangat mungkin bagimu. Di saat ku tak berdaya, kuasa-Mu yang sempurna. Ketika ku percaya, mujizat itu nyata. Karena kekuatan namun Roh-Mu ya Tuhan. Ketika ku berdoa, mujizat itu nyata. Bapa di surga, hari ini kami bersyukur dan berterima kasih. Memang Tuhan telah meneguhkan kami semua. Kami adalah orang-orang yang berbahagia karena Tuhan memberikan jaminan pengampunan, jaminan kelepasan kami dari semua kesalahan-kesalahan kami yang kami lakukan, yang tidak berkenan, yang tidak menyenangkan hati Tuhan. Kami sadar dengan kekuatan kami tentu tidak mungkin kami bisa mengampuni diri kami sendiri. Tetapi karena Tuhan yang ajaib, Tuhan Yesus Kristus telah menyatakan kasih-Mu sempurna melalui anak-Mu Yesus Kristus yang telah mati, telah bangkit, telah naik ke surga, memberikan jaminan akan keselamatan, jaminan hidup yang kekal. Firman Tuhan berkata, Akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui Aku. Dan ini Tuhan katakan, karena tidak ada jalan lain yang dapat membebaskan manusia. Tentu kami Tuhan orang yang berdosa. Orang yang berdosa tidak akan mungkin bisa menyelesaikan dosanya sendiri. Harus ada orang yang berkuasa. Itulah juru selamat kami. Hari ini kami menyerahkan untuk panti jompo ini dalam nama Tuhan. Untuk pengurus, untuk Bapak Ibu, untuk para donatur, untuk para sponsor, untuk keluarga, siapapun yang digerakkan Tuhan untuk ambil bagian dalam proses mendukung, membantu, berbagi kasih kepada saudara kami di tempat ini. Kami percaya sedikit pun yang mereka lakukan tidak ada yang disepelekan oleh Tuhan atau diremehkan oleh Tuhan. Seberapapun bantuan yang sudah disalurkan untuk Bapak Ibu, untuk Inang Amang, untuk Opung Doli, Opung Boru di tempat ini, di dalam perhitungan Tuhan Yesus Kristus, Engkau sangat mengasihi orang-orang yang mengasihi setiap anak-anak ini. Terima kasih Tuhan untuk para pengurus diberikan kekuatan, kesehatan, ketabahan dalam mereka menghadapi akan orang-orang tua kami yang kami kasih di tempat ini. Tentu mereka tidak menghendaki mereka ada seperti sekarang ini,
ada yang sakit, ada yang jauh dari keluarga, ada yang tidak lagi punya keluarga. Tapi Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami, akan memberikan penghiburan, kekuatan bagi mereka semua. Karena Engkau adalah Tuhan Juru Selamat kami yang tidak berubah dahulu, sekarang, sampai selama-lamanya. Bagi keluarga-keluarga yang sakit, baik yang tinggal di tempat ini maupun juga yang di luar, kami ingat untuk saudara daripada Pak Pempeng, juga saudara daripada Bapak Ibu sekalian yang saat ini yang sedang dalam keadaan pelemah tubuh. Apakah itu sakitnya permanen atau sakitnya temporer atau sementara, kami percaya bahwa Tuhan Yesus sanggup untuk menyembuhkannya. Kami boleh melihat, menyaksikan dalam Alkitab, ada orang yang buta sejak lahir, tapi ketika Tuhan menengok dan melihat, Tuhan menjamah menyembuhkan, terjadilah akan mujizat itu semua. Demikian kami semua yang hadir pada hari ini. Kami berserah sepenuhnya kepada Tuhan, karena Tuhan punya kekayaan harta benda, itulah kasih yang dapat menyembuhkan, memulihkan setiap kami semua. Tuhan Yesus Kristus, untuk rencana ke depan, panti asuhan ini membutuhkan gedung milik sendiri. Dalam rencana, dalam program, dalam perjuangan, kami mendoakan supaya Tuhan bisa dalam segala sesuatunya, sehingga apa yang mereka idam-idamkan, ya ini satu program yang penuh kasih untuk boleh memperhatikan akan orang-orang tua, saudara-saudara kami di tempat ini. Kami yakin untuk berkenan kepada Tuhan, maka Tuhan akan buka pintu segala sesuatunya. Inilah doa kami Tuhan. Kami akan akhiri doa ini dengan doa Bapa kami, dan doa itu akan kami ucapkan bersama-sama. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-mu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni kesalahan kami. Dan jangan membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaslah kami dari jahat. Karena Engkau kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Bu, kita akan mengakhiri persekutuan kita pada pagi hari ini. Mari kita angkat satu pujian untuk penutup kita dari nomor 86. 86. Begitu besar kasih Allah pada kita, berkat anak cucu judulnya. Begitu besar kasih Allah pada kita, berkatilah anak cucu kita di mana-mana. Tuhan berubah yang sudah menjadikan kaya. Tiada yang mustahil. Sekali lagi, angkat pujian ini. Begitu besar kasih Allah. Begitu besar kasih Allah pada kita, Berkatilah anak cucu kita. berkatilah anak cucu kita di mana-mana. Tuhan
Kudus supaya mengaplikasikan semua firman Tuhan di dalam kehidupan kami tiap-tiap hari. Dan akhirnya Tuhan Yesus Kristus kami akan mengakhiri akan ibadah kami ini. Dan sebelum kami pulang, kami mohon supaya Tuhan ulurkan tangan-Mu dan Tuhan memberkati kami. Terimalah berkat Tuhan. Kiranya kasih karunia Allah Bapa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus dan persekutuan Roh Kudus senantiasa menyertai, melindungi dan memberkati kami mulai dari saat ini sampai selama-lamanya. Amin. Selamat siang, Tuhan memberkati. Ibu Susi tahu